down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana hari ini semangat? Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, kepada ketua kelasnya, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau nanya, siapa yang tadi pagi sarapan sebelum berangkat sekolah? Berarti sudah semangat untuk belajar kan? Nah, Ibu mau lihat siapa di antara kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, kita belajar ya hari ini. Pelajaran kita tentang inilah hari ini pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau nanya, apa sih yang maksud dengan bilangan? Siapa yang tahu? Jangan prima. Ya, bilangan itu apa? Bilangan ada garis. Bilangan angka. Bilangan Angka. Iya, aku penemu. bilangan adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai yang tidak Nah, kenapa sih bilangan Caca itu dikaitkan kepada kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Kenapa bilangan Caca itu dikaitkan kepada kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu jelasin ya. Yang dimaksud dengan bilangan adalah bilangan Caca adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan bilangan bulat positif tanpa bilangan negatif. Nah, tanpa pecahan atau desimal. Nah, apa sih? Kenapa bilangan Caca itu tadi kan dikaitkan ke kehidupan sehari-hari? Karena kalian pernah menghitung jumlah buku di perpustakaan? Nah, kalau pernah berarti itulah yang dimaksud dengan bilangan Caca. Nah, menghitung uang tabungan di bank itu juga yang dimaksud dengan bilangan Caca. Ciri-ciri bilangan Caca. Apa ciri-ciri bilangan Caca? Membaca, menghitung, membandingkan. Nah, ciri-ciri bilangan Caca adalah dimulai dari 0 Sampai 100. hingga bagus. Nah, anggotanya adalah bilangan bulat positif. Positif dan Nggak pakai negatif.
digunakan untuk menghitung benda. Selanjutnya kita tentang menulis dan membaca bilangan cacat. Mulai dari membaca dulu. Menulis bilangan caca dalam huruf bilangan dapat ditulis dalam bentuk huruf untuk menyebutkan jumlah yang besar. Nah, misalnya saya 1 juta. Juta rupiah. 1 juta ringgit. Kalau contoh yang lain, 2 ringgit. dalam kehidupan sehari-hari apa? Membaca jumlah penonton. Pertandingan bola $1 juta. Yang kedua, menyebutkan hasil panen padi dalam satu desa. Nah, yang kedua, membaca bilangan caca. Dimulai dari membaca bilangan besar. Cara membaca bilangan besar, pisahkan 3 angka dari belakang. Dan yang kedua, bacalah dari kelompok yang terbesar. Nah, contohnya bagaimana cara membaca ini? 4 juta. 400. Tulis siapa yang tahu? 4 juta 560. Yang enggak, siapa yang dapat tulis di sini ke? Gimana cara membacanya? 456. Koma pitulah. Ya, siapa yang tahu? 4 juta 500. Depan. Nggak apa-apa, salah pun kita perbaikin. 4 juta. Ada. Luar biasa dua kali. Nah, bacaannya yaitu 456.780. 9.000. Kan ada di sini. 400. Nah, selanjutnya kita menyusun bilangan caca, mengurutkan bilangan caca. Yang pertama kita bahas tentang menyusun bilangan caca. Menyusun dari kecil ke yang besar. Misalkan mengurutkan bilangan caca dari yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, misalnya kita buat contohnya kita cara menyusun bilangan caca dari yang terkecil ke terbesar. Nah, siapa yang bisa menyusun ini? Dari yang terkecil dulu maju ke depan. Kita terbesar maju aja, kalau salah kita perbaiki. Maju aja. Dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Sampai yang tahu maju aja ke depan. Salah kita perbaiki. 250.000 sampai 700. Siapa yang bisa? Siapa yang 250.000 sampai 250. kita perbaiki? Urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. 250 sampai. Ayo, 250.000 sampai 250. Yang maju ke depan tulis.
Dari yang terkecil hingga terbesar. Kayak gini. Yang mana yang duluan, yang terkecil terus di sini sampai yang terbesar. Kayak gitu. Ya. Tapi dari yang terkecil hingga terbesar, bagus lah itu. Dari yang kecil ada dua. Terus, yang mana lagi? Yang terkecil bilang sampai yang terbesar. Dari yang kecil sampai terbesar. Mana lagi? Ini. Di sini juga. Mau diperbaiki lagi? Udah, siapa lagi? Enggak maju aja, siapa yang bisa? Maju aja. Enggak, nanti kita lihat. Siapa lagi yang mau maju? Siapa lagi? Nah, ibu perbaiki ya. Dari yang terkecil tarikan hingga terbesar. Nah, yang terkecil di sini di mana? Ya, ini. Berarti ini 80. Jadi ini duluan. Baru yang ini. Bagus kan? Terbesar. Sekarang kita buat contoh yang terbesar, yaitu dari 150 juta. 50. Siapa yang bisa mengurutkan bilangan ini dari yang terbesar ke yang terkecil? Dari yang terbesar sekarang. Yang ini siapa yang bisa dari yang terbesar duluan? Maju ke depan. Siapa yang bisa? Maju ke depan. Siapa yang bisa? Maju. Yang terbesar. Nanti. Dari yang terbesar duluan ya. Dari yang terbesar. Ya.
PTH. Buat di sini. Dari yang terbesar hingga yang terkecil. Terbesar dulu hingga yang terkecil. Jangan lihat orang punya, lihat yang ini. Jangan lihat orang punya. Peluras 20. Kalau nggak bisa baru di sini. Di sini aja, Bu. Tapi tidak boleh dicetok temannya punya ya. Ini soalnya. Ini masih baru 15 juta. Ini lagi mungkin. Zidan betas ke Siapa lagi? Seperti ini aja. Nah, jadi kalian sudah mengerti kan cara mengurutkannya? Maka sudah melihat tentang cara kalian mengurutkannya. Jadi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang keduanya jawabannya bagus. Nah, bagus. nah ini siapa pun ini? Aska. Bagus. Aku dari boleh turun. Ini Enggak aku makan. siapa punya? Bagus. Ini Salah. Kerja lo Kak. ini siapa punya? Si Fikri. Salah. Salah. Saya manja. Oh, yang ini siapa punya? Aku Kak. Tidak. Salah. Yang ini siapa punya? Muji. Salah Kak. Salah Bu. Ya salah. Salah. Tadi kan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, berarti sebagian kalian sudah mengetahui mengurutkan bilangan yang terbesar dari yang terkecil. Nah, sekarang kita ke nilai tempat dan nilai angka dalam bilangan Caca. Nilai tempat adalah posisi angka dalam bilangan berdasarkan urutannya. Contohnya bilangan 7, 735. Nilai tempat dan nilai angka dalam bilangan Caca. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu cara menempati bilangan ini? Cara membacanya gimana? Beras 20 saja.
bilangannya itu 735.431. Berarti kita cara memposisikan keempat bilangan ini. Ini tadi kan 7 itu adalah bilangan berapa? Nah ini yang 4 itu adalah ratusan. Yang ini yang kedua ini puluhan. Nah, ini anak-anak ibu sekalian berbeda ya, ratusan ribuan dengan ratusan saja. Bedanya kalau ratusan itu dihitung dari angka belakang. Kalau ratusan ribuan itu dihitung dari angka yang depan. Nah, beginilah tempat menempatkan bilangan Caca. Nah, sekarang kita ke nilai angka. Nilai angka adalah besarnya angka berdasarkan tempatnya. Contohnya, sini kita akan melanjutkan tentang nilai angka. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang tempat, nilai tempat bilangan Caca. Sekarang kita ke nilai angka. Nah, kalau kita buat ini ke dalam bilangan angka uang, bilangan uang, berarti ini angkanya berapa nolnya? 700. Tadi nilai tempatnya 700, ratusan. Berarti kita buat di sini angkanya 3. Ini dibaca 700. 700. Nah, yang angka 30 ini kalau kita buat kita buat ke angka biasa. Ini adalah 70, ini 30, ini 50. Itu kalau kita buat ke dalam angka yang biasa, nilai penempatannya. Nah, yang ini 4, ini 50. 20, dan ini 10. Beginilah kalau kita buat ke tempat nilai angka. Gunakan nilai angka dengan penempatan angka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai angka atau nilai tempat atau angka bilangan Caca ini dibuat di mana? Yang sering digunakan, yaitu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menentukan nilai uang pada pecahan. Misalnya uang 100, 100.000, 50.000. Nah, 10.000. Nah, selanjutnya kita membahas tentang membandingkan bilangan.
tanda sama. Artinya sama dengan. Nah, misalnya kita buat contohnya. Di sini kan kalian sudah mengetahui tanda bilangan caca. Kalau ini tadi ini sama. Nah, kalau ibu buat contohnya 950.000 titik-titik 850.000 itu di mana yang lebih besar? 980. Ini kan lebih Besar. besar dari 850. Nah, kalau 280.000 dan 500.000. jadi apa? 5.000 ya. Yang lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, kalau 750.000 sama 350.000. Berarti kalian sudah mengetahui tanda atau membandingkan bilangan caca ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, ada kuis atau game untuk kalian. Game-game. Gamenya itu siapa yang bisa jawab ditulis ke depan ya. Sudah membahas tentang menempatkan bilangan caca. Nah, ibu punya soal ataupun teka-teki tentang menempatkan bilangan caca. Nah, kalau dua ini tadi tempatnya 200, ratusan ribuan. Kalau tiga ini tempatnya di puluhan ribuan. Nah, kalau dua ini tempatnya ribuan. Nah, kalau yang ini tempatnya ratusan, tiga ini puluhan dan ini satuan. Nah, jadi ibu minta siapa yang bisa mencocokkan angka ini di sini semuanya dengan benar. Murid tuh. Main-main. Siapa aja silakan. Siapa yang tahu dari depan? Bisa, tapi obat nomor 3-nya ya. Siapa yang bisa mencocokkannya? Angkanya
tentang materi kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ada punya soal, tapi saya itu berkelompok. Berkelompok ya. Berkelompok. Itu teman masing-masing aja. Biar apa kan biar bisa. Jadi teman masing-masing kita bagi kelompoknya. Cara mengerjakan ini, baca berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dari bilangan ini. Sudah paham kan? Selamat membaca. Nah, kerja kelompok kalian sudah Ibu lihat. Ada yang bagus, ada yang salah. Nah, jadi Ibu harap pelajaran hari ini semua sudah mengerti. Nah, Ibu akhiri